Salam dan bahagia. Saya Desa Putri Santi, NIM 2019-008-394, mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kinerja. Menurut Armstrong, manajemen kinerja adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya dan dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Manajemen kinerja adalah sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawan dan dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar target atau revisi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performance management harus bisa dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya, siklus manajemen kinerja. Pada prosesnya terdapat 4 siklus manajemen kinerja. 1. Perencanaan. Dalam tahap ini, diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen bersama direktur perusahaan terkait tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai perusahaan, entah itu dalam jangka pendek, jangka panjang, maupun secara keseluruhan. Tahapan ini perlu dilakukan dengan matang agar karyawan memiliki panduan atau petunjuk dalam merancang seluruh tujuan dengan lebih detail. Berbagai tujuan dalam siklus perencanaan ini tak melulu soal strategi bisnis, bisa juga mengenai indikator pencapaian dari performa karyawan. Sebagai contoh, target, tugas, tindakan, dan pengembangan. Jika rencana tujuan ini telah ditetapkan, pihak manajer dapat mulai menentukan tujuan manajemen kinerja yang menjadi tanggung jawab karyawan. Yang kedua, monitoring. Secara umum, proses monitoring hanya dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun. Pada tahap ini, manajer perlu melakukan sejumlah cara guna memastikan beberapa tujuan yang telah direncanakan dapat diraih. Kalau nantinya ditemukan kendala pada karyawan, pihak manajer wajib membantu menyelesaikan perkara tersebut. Jika diperlukan dan masih mungkin untuk dilakukan, manajer dapat melakukan penyesuaian kembali pada tujuan. Di tahap ini, tak menutup kemungkinan muncul tujuan atau target baru yang bakal ditetapkan akibat terjadinya sejumlah perubahan. Yang ketiga, reviewing. Selanjutnya, tahap pengkajian atau review secara 2 arah di setiap penghujung tahun. Pihak karyawan dan manajemen akan berdiskusi terkait segala tujuan yang telah ditetapkan. Sejak awal dapat diraih dengan baik atau tidak. Tahap ini dinilai penting karena manajer dapat melakukan sejumlah kolaborasi dengan karyawan. Semakin besar peran pekerja, maka akan semakin terpacu dan terdorong pula mereka untuk setia bekerja pada perusahaan tersebut. Yang keempat, penghargaan. Penghargaan adalah tahap manajemen kinerja yang tidak boleh dilewatkan. Alasannya, reward atau penghargaan merupakan hal yang mampu meningkatkan etos dan semangat kerja dari karyawan. Jika perusahaan tak mampu memberi penghargaan yang cukup, semangat kerja para karyawan tentu akan berkurang dan berpotensi untuk mencari kerja di tempat lain. Pemberian penghargaan bisa berupa peningkatan gaji atau jatah cuti, pemberian bonus, promosi jabatan, testimoni tertulis, dan banyak lagi yang lainnya. Saat karyawan mendapatkan penghargaan, siklus manajemen kinerja dapat dimulai kembali dari tahap awal. Selanjutnya, metode memaksimalkan dampak manajemen kinerja. Yang pertama, 1. Tingkatkan intensitas evaluasi kerja hingga beberapa kali dalam 1 tahun. 2.
melakukan kegiatan OKR agar standar pencapaian pribadi dapat diselaraskan dengan tujuan dari perusahaan. 3. Mengembangkan sistem feedback atau umpan balik dari karyawan agar aktivitas monitoring dapat dilakukan dengan lebih efektif. 4. Manajer perlu menjadi pengajar atau monitor yang mampu memberi pengarahan dan latihan. Mengembangkan standar untuk dijadikan sebagai indikator pada performa kinerja dengan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Perbedaan dari manajemen kinerja dan penilaian kinerja dapat dilihat dari 1. Penekanan. Penekanan manajemen kinerja berfokus pada hal integrasi guna kerja karyawan dapat sesuai tujuan perusahaan serta membantu perusahaan dalam mencapainya. Sedangkan penilaian kinerja lebih menekankan kemasukan dan evaluasi terhadap karyawan. Yang kedua, tujuan. Manajemen kinerja memiliki tujuan untuk menetapkan, memperbaiki, serta mengevaluasi performa karyawan. Dengan begitu, performa karyawan dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Sedangkan tujuan dari penilaian kinerja adalah menambah kinerja karyawan, mengembangkan keahlian dan bakat karyawan, serta menumbuhkan budaya perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Manajemen kinerja, pihak karyawan mampu memberikan kontribusi serta umpan balik atau feedback yang dapat dibicarakan dengan pihak manajer. Sedangkan pada penilaian kinerja, biasanya dilakukan manajer karyawan dan tidak terlalu melibatkan karyawan, bahkan tidak sama sekali. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia.